Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenisa Putri Silalahi dengan NPM E1D023066. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Saluran Pemasaran Pertanian dan Harga Pasar, Bukti dari Produsen Tanaman Bernilai Tinggi di India. Adapun latar belakang dari jurnal tersebut ialah petani skala kecil di negara berkembang dan negara dengan ekonomi berkembang menghadapi tantangan signifikan dalam memasarkan produk buah dan sayuran yang bernilai tinggi. Institusi yang berfungsi dengan baik merupakan syarat penting agar mekanisme pasar dapat bekerja secara efisien, memastikan alokasi optimal faktor produksi, dan mencapai kesejahteraan maksimal. Namun, institusi di sektor pertanian banyak negara berkembang tidak bekerja dengan baik, yang ditandai dengan berbagai kekurangan institusional seperti kekuasaan pasar pembeli pertanian, informasi asimetris, kendala likuiditas, dan hambatan masuk yang tinggi bagi perantara. Khususnya kurangnya jaminan hak tanah dan hak properti lainnya serta ketidakmampuan menegakkan kontrak menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan yang dapat mengakibatkan penghindaran risiko dan investasi rendah dari pihak petani, sehingga hasil pasar gagal mencapai efisiensi optimal. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, mengevaluasi pengaruh pilihan saluran pemasaran terhadap harga yang diterima petani. Yang kedua, mengidentifikasi determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam memilih saluran pemasaran. Metode penelitian. Jurnal ini memiliki penelitian yang menggunakan data survei dari 1.349 petani kecil di 3 negara bagian India, yaitu Punjab, Haryana, dan Maharashtra, yang dikumpulkan oleh IFPRI dan ICAR pada Maret-April 2016. Sampel terdiri dari produsen 4 komoditas bernilai tinggi: okra, bawang merah, baby corn, dan delima. Data dikumpulkan menggunakan tabel oleh enumerator terlatih dan dominator untuk memastikan akurasi. Analisis data menggunakan 2 metode. Yang pertama, regresi OLS dengan model log linear untuk menilai hubungan antara pilihan saluran pemasaran dan harga yang diterima petani. Dan yang kedua, linear probability model atau LPM untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan saluran pemasaran petani. Variabel yang dianalisis mencakup karakteristik petani seperti akses kredit, pendidikan, usia, jarak ke pasar, dan sumber informasi. Uji robustness dilakukan dengan metode Oster untuk mengatasi bias variabel yang tidak teramati. Selanjutnya, temuan utama. Penelitian menemukan bahwa pilihan saluran pemasaran berpengaruh signifikan terhadap harga yang diterima petani dengan pola berbeda berdasarkan jenis komoditas. Petani tanaman lokal, okra, baby corn, bawang merah menerima harga 13-73% lebih tinggi saat menjual melalui APMC Mandis dibandingkan private traders. Sebaliknya, petani delima sebagai komoditas ekspor menerima harga 19% lebih rendah dari mandis, sehingga lebih menguntungkan menjual kepada private tenders yang terhubung dengan pasar internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan saluran pemasaran ialah akses kredit, jarak ke pasar, pendidikan, dan ketersediaan infrastruktur. Petani dengan akses kredit baik memilih mandis, sedangkan yang terkendala kredit memilih pre-harvest controls. Kesimpulan utama menekankan bahwa kebijakan one size fits all tidak efektif dan jenis tanaman lokal ataupun ekspor berperan penting dalam menemukan atau menentukan saluran pemasaran yang menguntungkan. Adapun analisis penerapan pemasaran produk pertanian, yang pertama, struktur pasar dan aktor pemasaran. Struktur pasar oligopsoni dengan petani menerima lebih kurang 20% harga konsumen. Pasar multi saluran mengalami kegagalan institusional. Aktor meliputi petani kecil, pembeli sebelum panen, penyediaan kredit, pasar grosir pemerintah, sistem lelang, mediator, dan terhubung ekspor, dan yang terakhir, perusahaan kontrak.
Yang kedua yaitu saluran pemasaran dan alur distribusi. Terdapat 3 saluran pemasaran utama dengan alur distribusi yang berbeda. Saluran pertama melalui kontraktor prapanen, yaitu dari petani ke kontraktor, lalu ke pedagang besar, lalu setelah itu ke pengecer, dan yang terakhir itu konsumen. Harga rendah untuk tanaman lokal. Yang kedua itu melalui pasar mandis, dari petani ke mandis, ke pedagang berlisensi, ke pedagang besar, lalu ke pengecer, lalu konsumen dengan harga 13-73% lebih tinggi untuk tanaman lokal. Yang terakhir, pedagang swasta, petani, pedagang swasta, pasar ekspor, konsumen. Lebih menguntungkan untuk delima. Tanaman lokal dipasarkan melalui mandis ke pasar domestik, sedangkan tanaman ekspor melalui pedagang swasta ke pasar internasional. Yang ketiga yaitu fungsi pemasaran dominan. Fungsi pertukaran meliputi pembelian melalui kontrak, lelang, atau negosiasi langsung. Fungsi fisik mencakup penyimpanan yang terbatas, transportasi sebagai faktor penting, serta pemrosesan berupa sortasi dan pengkelasan. Fungsi fasilitas paling dominan yaitu pembiayaan oleh kontraktor dan pedagang swasta karena akses kredit formal hanya 36% sehingga menciptakan ketergantungan penanggulangan risiko produksi dan harga, standarisasi untuk komoditas ekspor, serta informasi pasar dari koperasi meskipun masih terdapat kesenjangan informasi yang tinggi. Selanjutnya, perbandingan dengan kondisi pemasaran komoditas pertanian di Indonesia. Persamaannya, petani curup terima 30-35% harga konsumen. Sekitar 60% petani terikat ijon bunga 5-8% per bulan. Volatilitas harga 200-300%. Tidak ada call strike, susut 15-20%. Intervensi pemerintah sporadis. Adapun perbedaannya, curup tidak ada pasar formal seperti mandis India, transaksi sepihak. Rantai lebih panjang 4-5 perantara, margin 15-25%. Akses kur hanya 10-15%. Sistem ijon informal tanpa kontrak. Contoh Desa Tanjung Raman. Petani tidak bisa tolak karena terikat hutang, tidak ada regulasi. Dan faktor penyebabnya tidak ada regulasi pasar, isolasi geografis, pegunungan, skala produksi kecil, tersebar, kelompok tani hanya formalitas. Adapun rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi pemasaran dan kesejahteraan petani. Yang pertama, pembangunan pasar grosir terstruktur dengan sistem lelang transparan. Pemerintah perlu membangun pasar grosir di sentra produksi seperti curup dengan sistem lelang terbuka mirip APMC Mandis India. Pedagang wajib berlisensi, transaksi diawasi pemerintah dengan pembayaran someday untuk meningkatkan kepercayaan petani. Pasar dilengkapi dengan cold strike untuk mengurangi susut pasca panen hingga 15-20%. Sistem ini mengurangi asimetri informasi, meningkatkan transparan harga, dan memperkuat posisi tawar petani. Dan yang terakhir, penguatan koperasi untuk pemasaran kolektif dan akses kredit. Koperasi petani harus difungsikan secara real untuk konsolidasi produksi, negosiasi harga kolektif, dan penyediaan kredit formal dengan bunga rendah. Di Curup, di mana 60% petani terikat ijon bunga 5-10% per bulan. Koperasi dapat mengakses kur kemudian menyalurkan ke anggota dengan prosedur sederhana, memutuskan ketergantungan pada pedagang pengumpul. Koperasi juga mengelola cold stock bersama sortasi, grading produk, dan koordinasi kalender tanaman untuk menghindari oversupply yang menyebabkan harga anjlok. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.